Bagi saya ya, entitas yang paling menyeramkan itu tentunya pertama entitas yang menyerupakan manusia. Itu. Manusia ini secara fisik itu udah sama persis seperti manusia. Jadi sifatnya adalah manipulatif. Sosok apa yang menurut saya paling menakutkan? Kalau saya sih, sampai saat ini adalah sosok pocong. Ada sosok yang nongol, yaitu pocong. Itu yang bikin langsung dari merem gitu sampai benar-benar buka mata, terus aku langsung bebersih. Apa ya, kalau sosok yang paling menyeramkan memang hantunya itu memang hantu-hantu cewek, kalau enggak pocong. Pocong yang identik dengan orang meninggal dan itu mewujud di depan orang yang masih hidup kan rasanya kayak wah. Karena itu ada satu kejadian di mana posisinya itu si bapak juru kunci itu memanggil penunggu yang ada di sana. Di dunia ini, kita pasti hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Namun, reaksi tiap orang tentu berbeda. Ada yang merasa biasa saja, ada yang merasa takut dengan sosok-sosok tertentu, namun ada pula yang merasa sangat takut terhadap semua sosok tak kasat mata. Ketakutan tersebut kadang sangat dalam, bahkan tak perlu untuk kita melihat mereka di depan mata. Hanya sekedar membayangkan kehadiran mereka maupun mendengar sosok itu disebut, kita pasti akan bergidik. Nah, berikut ini adalah sosok-sosok terseram berdasarkan versi teman-teman kisah Tanah Jawa. Halo Sobat Javanika semuanya, saya Kakak Day. Saya domisili di Kartosuro di Solo. Di Kisah Tanah Jawa saya sebagai ilustrator. Perkenalkan, saya Dita. Saya domisili di Jogja, saya di KTJ sebagai ilustrator. Aku Aldo, aku domisili di Yogyakarta. Di Kisah Tanah Jawa aku bekerja sebagai social media officer. Nama Yuda Wirangkasa, domisili saya di Jogja. Peran di KTJ ya. Di KTJ sebagai apa? Saya sebagai produksi dan operasional. Nama saya Muhammad Ainun Najib. Umur saya 24 tahun, jobdesk di KTJ sebagai lighting man. Saya Om Hao, Kisah Tanah Jawa. Sekarang saya domisili di Solo, tetapi sering bolak-balik Solo Jogja, Solo Jakarta karena ada pekerjaan dan juga studi. Sosok paling menyeramkan selama penelusuran ini biasanya ada ininya ya, ada session-sessionnya. Jadi kadang ketika lagi bahas apa yang terbaru kemarin kan demon-demon, nah itu jadi paling menyeramkan. Cuman sebelum itu ada nih eranya Nippon. Ini sosok-sosok dari apa namanya Nippon yang masih ada di Jawa itu mewujud sesuatu yang menakutkan seperti itu kan, menyeramkan nggak harus ini ya, menurut saya nggak harus visual, tapi dari tekanan, intimidasi, kemudian pengaruh itu juga masuk kriteria. Nah sebelum itu juga ada apa ya, sosok-sosok lokal kayak dari Teluh, Pesugihan dan sebagainya. Sampai kalau ditarik paling jauh, sebelum semuanya itu kita temui, kita ketemu satu sosok yang apa ya, mungkin menjadi pembuka sosok fenomenal setelahnya, yaitu sosok pocong. Bagi saya ya, entitas yang paling menyeramkan itu tentunya pertama entitas yang menyerupakan manusia. Itu manusia ini secara fisik itu udah sama persis seperti manusia. Jadi sifatnya adalah manipulatif. Itu lebih mengarah pada satanis kalau bisa saya terjemahkannya. Yang berikutnya itu adalah sosok pocong gitu. Jadi jenazah berbalut kain kafan, karena memang secara visual itu
bisa mengarahkan kita itu takut akan kematian. Jadi yang lebih takut itu adalah korin kita. Kalau selama ini saya gambar sosok di KTJ itu ada beberapa sosok itu yang paling mengganggu. Mengganggu itu yang pertama waktu saya gambar sosok untuk dukun santet itu, jadi banyak gitu saya bisa mengganggunya tuh bukan karena mengganggu oh nyeremin apa-apa gitu, nggak, cuman dia itu bikin aku jadi kalau tidur tindian terus, sehari itu bisa sampai 3 kali kayak gitu. Yang kedua itu sosoknya pocong sih kalau menurut saya. Apa ya, kalau sosok yang paling menyeramkan memang hantunya itu memang hantu-hantu cewek, kalau enggak pocong. Kalau pocong itu memang serem banget sih, apalagi hantu-hantu cewek itu. Ya itu sebenarnya berdasarkan dari film ataupun dari cerita ya, itu jadi punya gambaran hantu itu seperti apa. Untuk makhluk astral yang serem bagi saya itu ada 2, pocong sama sundel bolong. Nggak tahu ya, mungkin sedari saya kecil itu sering nonton film-film zaman dulu yang pocong-pocong, ada sundel bolong dengan visual yang cukup menyeramkan, dengan perutnya nggak ada, dilubangin dan itu banyak darah, apalagi dengan pocong itu tadi dengan muka yang udah hancur, terus ada belatung ditambah darah, itu takut. Selama penelusuran dan selama saya melihat ya, sebelum dulu gabung di KTJ, itu kalau ditanya tentang pocong itu beraneka ragam itu. Kalau kita lihat kan biasanya pocongnya itu berbalut kain putih gitu, kafan ini diikat, dikucir itu ya. Itu yang paling sudah umum gitu, yang paling sering dilihat itu, dimanapun mesti ada gitu. Nah pocong ini biasanya ada dua jenis kalau saya tafsirkan. Jadi yang ori, yang kedua adalah yang KW gitu lucunya. Kalau yang ori itu biasanya dari orang yang meninggal dengan cara tidak wajar atau saat meninggal itu belum lengkap, belum sempurna. Salah satunya ikat di kain kafannya belum dibuka. Jadi biasanya mereka akan mengunjungi rumah-rumah atau keluarga atau orang yang pernah dikenalnya untuk minta bantuan. Misalkan doa atau untuk menyempurnakan ya di kuburan gitu. Soalnya penggambarannya tuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari itu loh. Maksudnya kalau menurutku ya pocong itu dekat dengan kematian dan kehidupan. Nah, karena mayoritas bakal dikebumikan di pocong, dan kenapa dekat dengan kehidupan juga karena yaitu kita sering lihat wajah-wajah orang yang kita kenal yang akhirnya berpulang itu jadi pocong, jadi kayak kesannya tuh nyata banget tuh loh sebagai entitas yang nantinya kalau misal menghantui atau bergentayangan. Jadi waktu saya itu kan kalau gambar itu cuman lihat sosoknya ini, habis itu saya ACC ke Om Hao, udah baru saya gambar detail gitu kan. Nah itu tuh bukan waktu pas gambar, tapi malah ketika aku udah mau istirahat, udah mau merem, tahu-tahu ada sosok yang nongol, yaitu pocong. Itu yang bikin langsung dari merem gitu sampai benar-benar buka mata, terus aku langsung bebersih. Baru berani tidur lagi. Lebih ke pocong itu lebih ke, kalau dari mukanya itu kan cuman, kalau menurut penglihatan saya itu tuh kayak, aku selama ini tuh nggak pernah diliatin sosok yang pocong ada mukanya gitu sih, tapi lebih ke hitam, kalau nggak merah, kalau nggak kayak melting gitu. Kalau ya itu lebih ke wujudnya sih dan ngagetinnya. Itu aja. Ngagetinnya emang gimana maksudnya? Bedanya dari sosok-sosok lain? Kalau yang lain itu kayak misal aku lihat ada sosok yang itu ya nyeremin gitu, cuman kalau yang pocong itu entah kenapa dia punya kayak beda gitu loh seremnya. Misal kalau buat perbandingan, misal aku pernah lihat sosok itu kayak manusia berlumuran darah full dari atas sampai bawah sampai kaki. Itu tuh aku malah ngerasa B aja daripada ngelihat yang cuman sekelebat beberapa detik sosok pocong itu.
Terus kenapa kok pocong juga serem tuh udah jelas, apalagi kan kalau pocong tuh lebih realistis gitu loh hantunya, lebih realistis dalam artian ya karena setiap orang yang mati kan dipocong nih kalau yang Islam ya, dalam tanda kutip itu kan. Kalau semuanya tuh hidup lagi jadi pocong, jadi hantu atau jadi pocong tuh itu memang belum serem karena kita udah tahu matinya di kafani, dipocong. Terus habis itu kalau menjadi hantu, jadi penampakan dengan bentuk yang seperti itu terlihat lebih nyata sih kalau di dalam bahasa apa ya, makhluk astral dan sebagainya. Sebenarnya pocong secara utuh dan nyata itu adalah prosesi dari pemakaman orang meninggal seperti itu. Siapapun yang pernah membantu mengurus jenazah pasti melihat seperti itu. Cuman ketika dikaitkan dengan sosok apa ya, makhluk tak kasat mata dengan penampakan yang serupa, itu sebenarnya interpretasi dari orang-orang itu beda-beda. Ada yang dia putih melayang, dianggap pocong. Kemudian ada yang apa namanya, memang berbentuk kain kafan. Kemudian ada tali-talinya seperti itu juga disebut pocong. Bahkan ketika apa ya, kita kayak mencium bau busuk seperti itu sudah dianggap jadi tanda-tanda, wih ada pocong loh, hati-hati bau busuk dan sebagainya. Tapi kalau melihat secara langsung dengan mata kepala, saya nggak mau. Serem. Apa ya, yang ini karena sudah jadi mitos, banyak yang menyebutkan sosok pocong itu ada di pemakaman seperti itu. Bahkan saya pernah mendengar dalam sebuah pemakaman seperti itu, lokasi pemakaman ya, ada beberapa titik yang dipercaya sebagai tempat bernaung beberapa entitas astral di situ. Ada yang bilang namanya setrogonto mayat seperti itu. Jadi sisa-sisa energi mayat-mayat yang apa namanya, dipercaya dimakamkan di situ, itu membentuk apa ya, satu koloni seperti itu, sehingga orang yang lewat situ suka dinampaki seperti itu, atau suka dalam tanda kutip matanya diarahkan seakan-akan untuk menoleh ke lokasi-lokasi yang ada di pemakaman. Tapi gini, terlepas dari hal itu benar atau tidaknya, memang nama pocong itu sudah tersemat di kepala orang-orang yang hidup di Jawa seperti itu, khususnya ya di Indonesia pada umumnya. Bahkan kalau saya sendiri, saya ingat waktu kecil itu sekitar usia berapa ya? Usia 5 tahun seperti itu, belum sekolah, itu saya sudah mimpi tentang pocong seperti itu, dikejar-kejar pocong, tentunya dalam ukuran anak usia 5 tahun juga seperti itu, sehingga saya mengira memang apa ya, sebegitu familiarnya pocong itu di pikiran kita, sehingga kalau kita dengar apa ya, namanya saja sudah visualnya sudah terbentuk seperti itu. Kalau setauku habitat pocong ya kebun nggak sih? Saya kayak ada beberapa spot yang sering aku lewatin terus, atau temanku cerita juga, itu kalau nggak jembatan yang bawahnya lembah sungai gitu, kebun dan pohon pisang. Kalau pocong ya, itu boleh kita sebut habitatnya. Itu pertama tentunya di makam, itu paling banyak itu. Kenapa? Karena tempat muaranya itu kan di situ gitu. Ya ini maaf ya saya sebut demikian. Namun tidak semua pocong yang nampak atau menjadi penampakan di kuburan ya, itu dari yang meninggal, bukan. Itu bisa jadi korin atau dari entitas astral lainnya yang menyerupakan. Yang kedua biasanya di bangunan kosong. Selain ada genderuwo sama kuntilanak, biasanya ada pocong juga. Yang ketiga adalah tempat bekas-bekas pembantaian, dan yang ini mungkin tidak kepikiran nih. Ada juga pocong itu yang paling sering ya, itu di kebun pisang gitu. Kenapa di kebun pisang? Karena bentuk dari pohon pisang itu kan pertama sekilas menyerupai pocong gitu. Yang kedua, kalau mandiin jenazah itu biasanya landasannya itu pakai pohon pisang
gitu. Terus kadang ditutupi pakai daun pisang. Terus ini cerita ya, dulu pernah nyentuh gitu, dinginnya badan pocong itu kayak pohon pisang dinginnya gitu. Terus kakunya juga kayak pohon pisang. Yang berikutnya biasanya, yang berikutnya ya yang saya tahu kelima itu kalau ada rumor pocong keliling gitu atau polling yang tadi saya sebutkan. Itu di setiap rumah-rumah kadang ada entitas ini. Dan kalau di Jawa dikenalnya ketika ada polling ya, itu dengan istilah culi. Culi itu berasal dari uculi atau lepaskan. Ini burung itu, burungnya terbang culi terus nanti akan berubah pluk gitu. Dan perlu diketahui, pocong itu nggak loncat tapi terbang. Gitu. Kalau loncat itu kan di film itu karena perlu biaya kalau nanti dia terbang. Terus cara interaksi gimana? Ini yang unik. Waktu saya dulu audisi ya tentang pocong-pocongan gitu. Yang unik adalah cara mengetuk pintu. Jadi mereka itu tidak tuk 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 gini ya. Itu biasanya dengan kepala, dengan jidatnya. Jadi gini kalau ngetuk pintunya itu, jadi bluk 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 gitu. Jadi baik polling ya atau polgun itu cara ngetuk pintunya dengan kepala gitu. Dan ini salah satu adegan yang menurut saya paling menyeramkan gitu selama saya boleh dibilang berinteraksi ya dengan makhluk astral, dan baru tahu juga caranya mana seperti itu. Kalau masalah kepercayaan tentang adanya makhluk tak kasat mata, terkhusus pocong, itu kan kembali ke masing-masing. Cuman saya pernah ngobrol sama beberapa teman, ada satu cerita yang menarik yang ini ingin saya angkat. Jadi ada seseorang yang pernah melakukan pengamatan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi ketika seseorang dipocong kemudian dimakamkan, kemudian ditimbun dengan tanah, itu masih ada sisa-sisa materi dalam tubuh, baik itu berupa gas atau apapun, yang ketika orangnya sudah meninggal itu keluar gasnya seperti itu. Nah, gas-gas tersebut itu kadang keluarnya memang muncul dari dalam tanah kayak semburan gas seperti itu. Nah, menurut beberapa orang yang mengamati, katanya semburan gas itu memang warnanya putih gitu, kayak wush seperti itu. Sehingga pemandangan-pemandangan seperti itu kemudian dikaitkan dengan kalau ada sesuatu yang muncul dari dalam kuburan seperti itu, bentuknya putih, nah itu pasti pocong seperti itu. Padahal belum tentu, kebanyakan sebenarnya enggak kayak gitu. Nah, kemudian namanya orang ini ya, orang Jawa ya, suka diceritani seperti itu. Satu orang mengalami seperti itu, kemudian diceritakan ke teman-temannya, ceritakan lagi, akhirnya mengalami distorsi seperti itu. Dianggap sesuatu yang muncul dari kuburan dan warnanya putih itu adalah pocong. Kalau aku sih nganggapnya itu karena penggambaran dari media ya. Maksudnya dulu pernah ada sinetron ya di TV tentang hantu yang yaitu pocong-pocongan kan. Terus karena dari kecil ditanemin kayak gitu kan, rasanya kayak pocong ini jadi sosok yang emang mengerikan tuh loh. Tapi kalau kita turut ke belakangnya lagi kan, kita dulu taunya kayak Kunti atau Sundel Bolong kan di eranya Susana. Mungkin pada waktu itu yang ditakutkan malah yang hantu-hantu perempuannya itu, yang setan kayak itu. Cuman kayaknya kebanyakan orang sekarang yakin dia lebih takut sama pocong karena mungkin ada pengalaman pribadi dan pengaruh dari media juga. Kalau menurut saya ya sosok pocong itu bukan manusia yang meninggal terus jadi pocong gitu, enggak ya. Kan kalau menurut keyakinan saya kalau udah meninggal ya udah berarti tidak ada di dunia ini lagi kayak gitu kan. Nah, sosok pocong itu mungkin karena manusia itu takut dengan kematian, terus sosoknya seperti itu, jadinya dia menakut-nakuti manusianya dengan berbentuk seperti pocong itu tadi. Kalau saya sendiri pribadi ya,
Saya nggak percaya ketika manusia meninggal kemudian dipocong, kemudian dia jadi hantu pocong, itu nggak percaya seperti itu. Meskipun memang banyak beredar cerita-cerita semacam itu. Nah kemudian ketika orang dinampaki sosok yang menyerupai itu, entah dalam mimpi ataupun ketika sedang berada di tempat sepi dan sebagainya, saya lebih berpendapat kepada sugesti dan memori-memori yang ada di pikiran, sehingga memori yang ada di pikiran itu berperan serta membentuk visual yang identik seperti itu. Kan energi itu menurut saya yang identik itu suka tarik-menarik. Nah karena ada memori dalam pikiran yang identik terhadap hal itu, kemudian ada entitas mungkin ya yang sedang lewat atau memang berada di situ, kemudian itu tarik menarik, jadilah visual yang menyerupai hal itu. Bahkan saya pernah ngobrol juga sama teman, ketika beberapa orang ditampaki katakanlah sosok lah di tempat yang sama, kadang visual dari masing-masing orang itu berbeda-beda seperti itu, walaupun ya identik. Ini misalnya sosoknya putih, atau misal sosoknya merah, tinggi, hitam dan sebagainya, hampir sama, tetapi secara detail masing-masing orang tuh kadang punya penjabaran yang berbeda-beda, sehingga ya kadang itu tetap ada pengaruh dari pikiran manusia. Makanya kadang di luar negeri kok nggak ada pocong sih, kok adanya di Indonesia aja kayak gitu. Terkait kasus pocong ya, jika kemudian disebut sebagai produk budaya atau juga mengarah pada produk keyakinan tertentu, itu sebenarnya kebanyakan ya pikiran orang atau sugesti orang itu melihat jenazah terakhir seperti ini gitu. Apalagi kita ketahui cara mengebumikan jenazah mayoritas di Indonesia itu dengan cara dipocong gitu. Dan perlu diketahui juga, ketika orang sudah meninggal, poin terakhir dia atau titik terakhir dia itu yang nanti akan mudah divisualisasikan oleh korinnya ataupun oleh entitas astral yang ada di sekelilingnya. Karena jin korin sendiri itu sangat persis ya ketika dia meng-copy paste apa yang kita kenakan gitu. Jadi akan lebih sering muncul gitu. Berikutnya adalah pola pikir seseorang gitu. Ketika kita ketahui ada banyak di media ya, entah elektronik ataupun tulis ya, yang mengkisahkan tentang penampakan hantu pocong, sugestinya akan membangun, sehingga pikiran-pikiran itu yang akan dikamuflasekan oleh entitas gitu. Selain juga rasa takut. Dan terkadang kita secara tidak langsung menciptakan satu rasa fobia gitu, dimana dengan benda-benda bulat besar panjang gitu ya, kalau kita lihat bulat gitu ya, modelnya kayak silinder gitu ya, ada di sekeliling kita. Bisa tadi saya sebut ada pohon pisang dikasih kain putih ataupun kemudian dikasih karung putih, terus ada di tengah kebun pisang, itu aja udah takut kita gitu, nggak harus ngelihat secara ini ya. Atau yang sering menjadi teman tidur kita itu yaitu guling. Nah konon ceritanya entitas pocong ini pun juga ketika mendatangi seseorang itu bisa menyerupai guling gitu. Jadi ketika dipeluk itu jadi pocong, karena saya sendiri ketika dulu kecil sering merasakan itu gitu. Jadi ketika tidur sendiri ada guling ya, covernya itu warnanya putih gitu, biasanya seolah-olah kok ini jadi dingin gitu ketika dipeluk gitu. Ternyata memang entitas itu yang ingin berinteraksi. Karena saya dulu ketika malam itu nggak bisa tidur, bahkan sampai sekarang itu pasti di atas jam 2 gitu kalau nggak capek banget. Karena apa? Banyak mereka yang baru saja ya, apalagi caranya tidak wajar, itu biasanya ingin ngajak ngobrol, dan datangnya yang menakutkan dalam bentuk mereka dengan ageman atau busana masa depannya yang terakhir itu tadi. Untuk mitos-mitos tali pocong yang tidak dilepas itu, yang saya ketahui itu mungkin bisa menyebabkan gentayangan atau mungkin roh yang di dalam situ bisa keluar. Kamu sih?
semarake demit-demit lu semarake demit-demit di pohon pisang. Aku ada temen yang dia itu ikut perguruan silat lah. Nah, perguruan silat itu sebenarnya ada nilai-nilai spiritualnya juga. Jadi salah satu ujiannya itu ketika mau dapat sabuk untuk pertama kalinya itu harus nyari sabuknya itu sendiri di entah di hutan atau di apa yang itu ujung-ujungnya di kuburan sebenarnya. Nah, sabuknya itu sebenarnya juga dari Mori. Setelah dapat sabuk itu nanti biasanya dikasih pegangan buat ya menjaga diri lah. Pokoknya untuk kebaikan lah intinya pegangannya itu. Nah, itu tuh harus selalu dibungkus dengan Mori. Nah, dari situ aku mungkin nganggapnya kayak kain Mori atau nanti yang bakal jadi tali pocong itu juga punya kekuatannya tersendiri lah. Maksudnya emang kalau dibilang ngeri karena nggak lazim, menurutku bukan hal yang wajar itu loh. Nah, kalau buat mitos tentang tali pocongnya, aku nggak tahu pasti tuh, cuman kan kayak sebelum meninggal, pas udah meninggal, sebelum dikebumikan itu, sebelum ditutup lagi, talinya kan harus dibuka tuh. Berkaitan dengan ini ya, kain dan tali pocong ya, sering kita dengar kenapa kalau itu nggak kelepas atau ada yang kurang kemudian jadi poling gitu, atau pocong keliling. Ini sebenarnya ada satu ini ya tentang apa ya, peraturan dalam keyakinan bahwasanya memang sebelum ditutup ya liang lahatnya itu semua harus dibuka, harus dikendukan, kemudian dihadapkan ke arah barat ya, ke kiblat, kemudian ada ini gumpalan tanah itu untuk bantal di situ. Dan kenapa harus dikendukan? Karena itu nanti biar diterima lah, berkata ada sistem validasi ketika malaikat memberikan pertanyaan atau sidang gitu. Nah, ini bukan sekedar mitos, ini memang syarat utama gitu. Nah, mereka yang syaratnya kurang, entah maaf ya, belum dimandikan, terus kemudian tali pocongnya tidak dibuka, walaupun itu hanya satu, tidak dibukanya pun satu, atau yang anggota tubuhnya belum lengkap, biasanya sidangnya nanti dipending dulu. Jadi belum bisa sidang gitu, jadi dia harus revisi, harus putar dulu, revisi, harus nyari syaratnya ini harus komplit, baru nanti datang untuk sidang atau pengadilan itu, baru nanti masuk ke alam kubur. Iya, jadi kalau ada mungkin yang menjadi pembicaraan ya, ada beberapa yang belum komplit, belum lengkap ya, kemudian mencari revisi, itu memang benar gitu. Jadi nyari untuk melengkapi, atau di sini sebenarnya entitas ini ya, entitas pocong ini mencari bantuan gitu, mencari bantuan orang dekat atau orang yang dikenal untuk membongkar makam. Jadi ini bukan menjadi satu cerita saja atau isapan jempol, tapi ini nyata adanya. Dan mereka tidak semuanya kemudian melakukan teror seperti itu, bukan. Tapi ada beberapa cerita yang saya juga pernah dengar dan pernah meriset tentang hal ini. Itu lewat mimpi biasanya. Jadi misalkan dimakamkannya itu terburu-buru ya, karena ada beberapa tradisi yang itu ketika orang sudah meninggal, itu langsung dimakamkan saat itu juga. Misalkan maghrib meninggal, kemudian tengah malam itu langsung dikuburkan. Jadi tidak nunggu hari berikutnya. Nah, ini biasanya kan kalau dalam kondisinya kurang baik ya, entah itu cuaca ataupun terburu-buru, biasanya ada yang lupa buka tali pocong gitu. Nah, ini biasanya masuk ke alam mimpi. Misal yang meninggal bapaknya, kemudian ke anaknya, beberapa hari kemudian dibongkar, itu untuk lepas itu benar adanya. Karena masih ada yang belum diizinkan atau syarat-syaratnya kurang untuk mengikuti sidang itu tadi. Tidak disangka-sangka, di atas kuburan Walisti dibangun sekolah. Setiap 10 tahun, dia mencari mangsa agar terisi kekuatannya. Aku tuh sing pisanan, Mas. Biar ana murid sing ilang. Koyo aku.
sebuah perjanjian dengan jin Banaspati yang akan membuatnya hidup selamanya sebagai pocong gundul. Pocong kui duduk pocong biasa, Rik. Kepalanya itu loh, gundul, kayak tengkorak. Kau pikir ini solusi semua masalah? Kalau sampai terjadi apa-apa? Nih. Sebenarnya ibu tidak setuju kau melakukan retrokognisi. Seru. Kalau kan kemarin udah ada teaser sama trailer tuh. Sebenarnya kalau ngeri teaser sih menurutku yang ada adegan pocongnya jedukin kepala ke pintu itu. Iya, dibilang kalau keren ya keren gitu. Tapi maaf ya, ini saya sudah terbiasa dengan seperti itu. Tetapi saya hanya bisa menyampaikan. Jadi pengalaman saya ketika berinteraksi dengan pocong itu seperti itu. Menurutku serem sih, apalagi kan aku tuh ngeliat kalau film horor ataupun cerita horor yang ini semuanya punya cerita di apa ya? Kalau aku nggak mau melihatnya dari ini sih, dari visualnya dan sebagainya itu, kalau backgroundnya kayak di desa, kayak di tempat-tempat seperti yang di trailer tadi itu memang itu yang bikin, menurut aku pribadi itu bikin serem itu memang karena terlihat lebih apa ya, kelihatan lebih nyata aja itu jadinya. Menarik untuk ditonton karena di situ banyak apa namanya hal-hal yang sebenarnya gimana ya, kayak bilang Walis di 3 kali itu tadi ada akan muncul sosok pocongnya itu tadi, atau yang itu tadi untuk setiap tahunnya dia harus mencari satu korban untuk sebagai tumbal biar si pocong gundulnya itu bisa tetap hidup abadi. Apa ya? Penasaran sih seperti itu. Karena itu kan sebenarnya based on true experience seperti itu. Tentunya menarik dan pengen lihat, serem sih kayaknya. Jadi pengen lihat full filmnya. Walisti.